Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Pengenalan Ilmu Kelautan dan Oceanografi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Amanda Nadifa dengan NIM 001 dan ada Asmi Binta dengan NIM 031. Ada Daniel Aziz dengan NIM 040 dan ada saya sendiri Fahmi Arifin dengan NIM 084 dan yang terakhir ada Edwin Ainur R dengan NIM 120. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi gelombang laut yang akan dibacakan oleh Amanda terlebih dahulu lalu diteruskan dengan anggota yang lainnya. Gelombang laut ialah deretan ombak yang berurutan terlihat sebagai perubahan ketinggian permukaan laut, yaitu dari evaluasi maksimum ke evaluasi minimum. Hembusan anginnya dapat menimbulkan gelombang, begitu pula sebaliknya, di mana saat terjadi badai yang besar dapat menimbulkan gelombang besar yang mengakibatkan kerusakan hebat pada kapal-kapal atau daerah pantai. Susunan gelombang di lautan macamnya sangat bervariasi dan kompleks sehingga tidak dapat diuraikan. Bentuk gelombang tidak pernah dapat dijumpai dalam bentuk yang tetap. Paling tidak kita mengetahui bentuk gelombang ideal yang berada di laut, serta dapat membantu memberikan istilah yang bisa digunakan guna menerangkan susunan gelombang yang lebih kompleks. Gelombang di permukaan laut berubah-ubah berukuran dari riak-riakan kecil sampai membentuk dinding air. Proses pembentukannya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu angin, gravitasi, dan gempa. Setiap gelombang mempunyai puncaknya. Puncak gelombang artinya ialah ujung yang paling tinggi dari titik dasar gelombang. Tipe gelombang dibagi menjadi 6, yaitu ripples, fully developed seas, swell, surf, dan tide. Gelombang tsunami ialah gelombang yang dihasilkan oleh gempa bumi. Gelombang mempunyai ketidaksamaan pada kedalaman airnya sehingga dipisahkan sebagai gelombang air dan dangkal. Suatu gelombang dapat dianggap sebagai gelombang air dalam jika rasio kedalaman panjang gelombangnya lebih dari 1:2. Gelombang air dangkal jika rasio kedalaman panjangnya kurang dari 1:25. Penglasifikasian ini tergantung kedalaman air dan kedalaman gelombang. Kedalaman air yang sama maka satu gelombang mungkin dapat digolongkan sebagai gelombang dalam maupun dengan panjang yang lain. Sebagai contoh, gelombang dengan tinggi 3 meter dari permukaan air dan panjangnya kurang dari 1 meter dianggap sebagai gelombang air dalam. Pada kedalaman yang sama, tsunami dengan panjang gelombang 75 km akan termasuk dalam gelombang air dangkal. Sifat gelombang 1, reflection, yaitu gelombang yang akan dipantulkan apabila menemui bentuk pantai yang apabila menghalang terhadap gelombang yang akan datang. Nah, selanjutnya yang pertama adalah gelombang yang disebabkan oleh pasang surut terjadi di suatu perairan. Tipe pasang berbeda-beda dan tergantung di mana pasang terjadi. Tipe pasang surut diurnal yang di Indonesia terbagi atas 2 bagian, yaitu terjadi 1 kali pasang dan surut setiap hari. Tipe pasang surut kedua yaitu semi diurnal, di mana jenis pasang surut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti hubungan pergerakan bulan dengan khatulistiwa bumi dan distribusi air yang tidak merata pada permukaan bumi di kolom samudra. Yang kedua, gelombang yang disebabkan oleh badai disebabkan karena terjadi badai di laut. Cuaca tiba-tiba berubah menjadi buruk terhadap kondisi perairan. Yang ketiga, gelombang yang disebabkan oleh tsunami merupakan bentuk gelombang yang disebabkan adanya aktivitas vulkanis seperti letusan gunung di bawah laut. Panjang gelombang ini mencapai 160 km dengan kecepatan 600-700 km per jam. Gelombang tsunami tersebut terbentuk turbulensi seperti mau mencekram, sedangkan gelombangnya disebabkan oleh angin yang lebih horizontal dan pelampiasannya tidak terlalu merusak seperti gelombang tsunami itu sendiri.
Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis gelombang. Gelombang dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu gelombang katastrofik. Gelombang ini merupakan gelombang yang besar yang datang secara tiba-tiba yang disebabkan oleh aktivitas gempa bumi. Gelombang ini dapat menghancurkan apa saja yang ia temui. Gelombang ini juga disebut dengan gelombang laut, seismik, atau tsunami. Yang kedua yaitu gelombang badai atau storm wave. Gelombang ini merupakan gelombang laut pasang tinggi yang disebabkan oleh angin yang kencang atau badai. Gelombang ini juga disebut dengan gelombang storm surge. Gelombang badai ini dapat menyebabkan kerusakan besar pada daerah pesisir. Yang ketiga yaitu gelombang internal atau internal wave. Gelombang ini adalah gelombang yang terbentuk di antara dua lapisan air yang berbeda densitasnya. Gelombang ini dapat ditemukan di bawah permukaan laut. Yang keempat yaitu gelombang stasioner standing wave. Gelombang ini adalah bentuk gelombang laut yang dicirikan dengan tidak adanya gerak gelombang yang merambat, yaitu permukaan air hanya gerak naik turun saja. Umumnya ditemukan di perairan yang tertutup seperti danau, teluk, atau kanal. Gelombang ini juga disebut dengan gelombang diam atau shade. Gelombang ini dihasilkan oleh badai yang digabungkan dengan kondisi atmosfer yang drastis. Karakteristik gelombang laut, massa air permukaannya selalu dalam keadaan bergerak. Gerakan ini terutama ditimbulkan oleh kekuatan angin yang bertiup melintasi permukaan air dan menghasilkan energi gelombang dan arus. Bentuk gelombang yang dihasilkan cenderung tidak menentu dan tergantung pada beberapa sifat gelombang, periode dan tinggi di mana gelombang dibentuk. Gelombang yang terbentuk akan bergerak keluar menjauhi pusat asal gelombang dan merambat ke segala arah, serta melepaskan energinya ke pantai. Dalam bentuk empasan gelombang. Gelombang mempunyai ukuran yang bervariasi, mulai dari riak dengan ketinggian beberapa sentimeter sampai pada gelombang badai yang dapat mencapai ketinggian 30 meter. Sebuah gelombang terdiri dari beberapa bagian, antara lain puncak gelombang yang artinya titik tertinggi dari sebuah gelombang. Yang kedua, lembah gelombang adalah titik terendah gelombang di antara dua puncak gelombang. Yang ketiga, panjang gelombang adalah jarak mendatar antara dua pucuk gelombang atau antara dua lembah gelombang. Yang keempat, tinggi gelombang adalah jarak tegak antar puncak dan lembah gelombang. Yang kelima, periode gelombang. Waktu yang diperlukan oleh dua puncak gelombang yang berurutan untuk melalui satu titik. Sekian pembahasan mengenai gelombang dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.